Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilaihi wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa atihan wa dalila wa ba'asa ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutamimmal makarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahim Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Lan kudu ngaweruhi ing pelanggerane wajib mustahil jaiz. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu kita diwajibkan mengetahui wajib mustahil jaiz. Setelah kita memahami bahwa kewajiban yang pertama bagi manusia di sini mukallaf, wajibnya wajib syar'i usul. Itu yang pertama adalah mengenal kepada Tuhannya dengan sebenar-benarnya keyakinan, dengan keyakinan yang benar. Bi istiqoni, kalau bahasanya awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Setelah kita memahami bahwa ma'rifat kepada Allah itu kewajiban yang pertama, lalu kita juga memahami yang dimaksud dengan makrifat kepada Allah itu makrifat apanya, yaitu makrifat wajibnya, mustahilnya, dan jaiznya. Makrifatnya atau mengenalnya dengan akal. Ini sebuah prinsip daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang nanti kok kadang-kadang bingung atau kaget, masa sih mengenal Tuhan kok dengan akal, itu berarti orang itu tidak paham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka akidahnya itu Ahlussunnah wal Jamaahnya ya untuk ini diragukan lah, kalau mungkin disalah-salahkan orang akan marah. Masih diragukan Ahlussunnah wal Jamaah, karena metodologi daripada Ahlussunnah wal Jamaah yaitu dengan mengenal Tuhan, yaitu dengan akal. Akal itu nanti kalau sudah memahami akal, bahwa akal itu menemukan yang ditemu akal itu ya perkara yang wajib, mustahil, jaiz, nanti seperti itu. Setelah kita memahami makrifat Allah itu berarti mengenal wajibnya, mustahilnya, jaiznya, maka di sini ditekankan sebelum memahami wajibnya yang 20 berarti wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman, mustahilnya adam, hudus, fana sampai abkama, jaiznya fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sebelum memahami itu, maka diwajibkan lebih dahulu untuk memahami pengertian atau pelanggaran, patokan, had, batasan atau takrif daripada wajib, mustahil, jaiz. Ini sangat penting karena banyak orang yang tidak hasil paham belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang isinya akidah 50 itu tidak sampai hasil paham karena tidak mengikuti rumusan daripada penyusun daripada akidah, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi.
Apa yang tidak mengikuti? Karena tidak memahami wajib, mustahil, jaiz itu tok. Jadi nanti gampang untuk memahami seseorang itu paham akidah 50 atau tidaknya, itu bisa dideteksi, diteliti dengan dia paham ndak wajib, mustahil, jaiz. Jadi sangat penting sekali. Maka di sini lan kudu ngaweruhi pelanggarane wajib, mustahil, jaiz. Dalam kitab-kitab lain seperti dalam kitab Ifadul Awam, Anal Fahmal Hadihil Aqaidil Khamsin Yatawaqafu. Jadi yatawaqafu itu kendek ala umurin salah satin. Jadi memahami akidah, bahwa memahami akidah 50 itu tawakuf. Tawakuf itu kandek atau terhenti dulu. Maksudnya apa? Berhenti dulu untuk memahami ala umuri salah satin, yang atasnya telung perkara, atas 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka sampai dikatakan bahwa memahami wajib, mustahil, jaiz, tentunya wajib, mustahil, jaiz akli kan, wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli, itu dihukumi wajib juga. Nah, wajib apa? Memahaminya. Jadi orang wajib memahami wajib, mustahil, jaiz. Itu diwajibkan oleh syariat. Karena apa? Karena nanti ada kaidah. Kaidahnya gini, kaidah bahwa sesuatu yang yang hasilnya pahamnya dengan sesuatu, maka sesuatu yang menjadi wajib. Jadi sesuatu yang yang ada hubungannya dengan perkara wajib, maka hukumannya jadi wajib. Makanya bisa digambarkan karena tidak akan bisa memahami akidah 50, yaitu wujud kita pokok ila akhir sampai sifat-sifat Rasul dan sebagainya, isinya wajib, mustahil, jaiz. Itu tidak akan bisa paham dengan kalau belum memahami wajib, mustahil, jaiz. Berarti maka sesuatu yang berkaitan, karena tidak akan hasil, maka ya wajib, mustahil, jaiznya menjadi wajib. Itu kan seperti itu juga masih bingung kan? Bingung. Karena apa? Harus ada penggambaran lain. Gini penggambaran lain bermudah. Gambarannya seperti sholat itu kan wajib kan? Sholat itu wajib, tapi sholat tanpa wudhu tidak akan sah sholatnya. Maka karena sholat tidak akan sah dengan tiadanya wudhu, maka wudhu menjadi wajib kalau mau sholat. Kenapa kok si wudhu jadi wajib? Karena mau sholat. Nah, orang pak sholat ya wajib. Sholat nanti mau sholat jadi wajib. Maka kenapa hukumnya wudhu jadi wajib? Karena berkaitan atau terhubung dengan sesuatu yang wajib. Ayatakum maya kunu wajib, ya kunu wajiban. Jadi coro nang fikih prenin. Nah, kita pakai memang. Mati. Jadi nanti jadinya wajib karena terhubung dengan sesuatu yang wajib. Maka di sini ditekankan, nanti kita mempelajari kitab ini walaupun kecil, tapi biar tahu satu persatu. Ini ada kata-kata di sini disebutkan lan kudu ngaweruhi pelanggarane wajib, mustahil. Itu kan kalau kita tidak diterangkan kan seakan-akan diambil sambil lalu tok, ndak diperhatikan. Maka kita perhatikan satu ini semua ada pengertiannya, sangat mengandung begitu, kandungannya sangat luas sekali. Makanya dipahami satu per satu. Lah kudu di sini maksudnya apa? Lan kudu. Lah kudu itu apa?
Nah, maka kudu itu namanya wajib. Lan wajib ngawruhi pelanggarane wajib mustahil jaiz. Terus sebelum kita memahami tentang wajib mustahil jaiz kan kita juga harus paham wajib mustahil jaiz itu apa sih. Maka wajib mustahil jaiz itu adalah hukum akal. Nanti hukum akal itu apa saja itu? Hukum wajib, hukum mustahil, hukum jaiz. Berarti kita sebelum memahami wajib mustahil jaiz nanti kita akan memahami hukum dulu untuk bisa kita buat perbandingan. Sebetulnya tidak memahami itu sih boleh-boleh saja, karena kita tentunya kalau mau sing gampang-gampang atau asal paham ya ndak usah hukum, tapi kan tidak pemahamannya agak sulit nanti. Makanya di sini karena si wajib mustahil jaiz itu berhubungan dengan hukum, maka kita terlebih dahulu memahami hukum. Nah, cara nang kitab Matan Sanusi kan ada anal hukmal akliyah yang hasiru fi salasatin aksamin wujub istihalah jawas. Maka kita pahami hukum itu nanti ada 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, dan ada hukum akli. Nah, kita menerangkannya tentunya berurutan itu karena kalau kita mau menerangkan hukum akal dulu ya boleh-boleh saja sih paham, wajib mustahil jaiz mudah dipaham. Cuma kalau memahami hukumnya itu harus dihadirkan ketiganya biar tahu perbedaannya. Karena takrifnya hukum akli itu nanti membawa pengertian hukum syar'i dan adi. Maka yang pertama kita pahami hukum syar'i, terus adi, terus akli, urutannya seperti itu. Karena nanti ada keterangan dalam takrif hukum akli itu nyinggung hukum syar'i dan hukum adi. Lah sebelum kita memahami daripada pembagian atau pengertian hukum syar'i, adi, akli, maka kita pertama adalah memahami hukum terlebih dahulu. Hukum itu yang penting, hukum kan kita biar tahu hukum itu apa kan, seperti itu. Kadang orang ditanya hukum itu apa, hukum ya aturan. Kadang sarjana hukum saja ditanya hukum nggak ngerti. Ada kamu sarjana apa, atau kamu kuliah di fakultas apa, kamu fakultas hukum. Nah, ditanya tentang lah hukum itu apa, hukum ya aturan apa hukum mulak marek tau kan, nanti orang ngerti hukum itu apa. Lah kita nanti memahami takrifnya sekaligus memahami pengertiannya biar jelas hukum itu apa. Kita kan enggak ngarang sendiri, sebetulnya enggak ngarang sendiri, kita tetap ada yang mengajarkan. Kalau yang mengajar seperti bukan diambil dari ulama-ulama besar-besar, ulama ahli sunnah wal jamaah itu menerangkan tentang hukum. Terus pertama kita memahami hukum al-hukmu huwa itsbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Gampang kan, dihafal dulu. Al-hukmu huwa itsbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Cara bahasa sininya, hukum ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Nanti si takrif upama terjemahannya ada perbedaan redaksi sedikit enggak masalah, tapi pemahamnya tetap sama. Atau menetapkan perkara pada perkara atau menolak bisa, meniadakan bisa, menafikan bisa, dan sebagainya. Menetapkan, menafikan itu bahasa dok. Cuma kita yang
takrif satu saja nanti dipaham, yang penting pahamnya dulu, nanti kita bikin bahasa yang saya seneng ya, asal tidak merubah daripada pemahaman. Isbatu amrin li amrin au nafihu anhu, konteksnya seperti itu teksnya. Nanti setelah kita terus dipahami maksudnya bagaimana sih kok hukum itu menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Yang perlu kita ingat, kita perhatikan setengah untuk burung karena menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Yang perlu diperhatikan bahwa akan sesuatu akan terjadi hukum itu harus ada dua perkara. Hukum mesti seperti itu. Jadi singaran hukum itu pasti ada hakim dan mahkum. Ada yang menghukumi dan ada yang dihukumi. Ada yang menetapi dan ada yang ditetapi. Maka harus dua, kalau satu belum bisa jadi hukum, belum bisa. Makanya kita jangan buru-buru kalau menghukumi sesuatu, walaupun sih nanti hukum syar'i banyak lagi. Tapi dicontohkan biasanya kan orang yang belum paham akli, contoh akli sulit. Maka orang ngaji biasanya paham sedikit-sedikit tentang hukum furu', hukum syariat atau hukum fikih lah, mesti paham. Mengatakan makan babi, mangan babi. Mangan babi kan ditanya hukumnya apa. Itu tentang orang langsung selamat, asal jeplak mulutnya dok, mesti langsung haram. Itu kan menjawab yang salah kan. Mosok mangan babi kok hukumnya haram. Itu nanti pada ini tepat nanti kalau kita belajar usul fikih seperti itu juga sebetulnya. Dan tadi diingat bahwa hukum itu harus ada dua ki kaya mono dalam hal fi'il dan fa'il boleh seperti itu. Nah itu pertama, makan babi hukumnya apa? Kita belum bisa menghukumi karena belum tahu siapa yang makan. Masih satu amrin, satu perkara. Lalu tetapnya, hukum kan tetapnya makan babi. Li amrin mesti nih ya. Lah amrinnya siapa? Amrin membolos. Amrinnya perkara satu apa? Mestine apa? Tetapnya makan babi li tawa ghairu mukalafin. Terus bisa dihukumi. Atau tetapnya bangun angel menah mangan babi, tetapnya makan babi pada kucing. Kucing ora dihukumi ya. Kan enggak bisa. Jadi mau bisa dihukumi itu harus tahu amrin yang kedua. Itu harus, karena belum tahu sih makan sopo gitu. Menetapkan bagi pada siapa? Pada wong kafir, wong kafir karep. Wong kafir belum terkena hukum seperti itu. Wong kafir terkena hukum usul keimanan. Maka subutu kulli babi ya. Jadi tetapnya makan babi pada mukallaf atau pada orang yang beriman, itu baru bisa dihukumi hukumnya haram. Itu nanti saja kan contoh seperti itu bisa untuk memahami hukum saja. Sebetulnya nanti kalau dalam kaidah fikih nanti ada enggak haram juga, walaupun wong beriman makan babi tidak haram karena ada maneknya darurat seperti itu. Iki kan yang dikit bukan sangat sembarangan, maka sampean iki kudu nek ya awas nom-nom iki kuliah tingkat tinggi sebetulnya. Langkok gitu ngati jeneng ngaji ku ono fadhil subar karuan. Karena iki ndak iki mau hukum syariat. Nah, jadi kita mengikuti pemahaman yang perlu dipaham. Jangan sampai kita dengan Islam tidak memahami Islam. Islam itu ya lu wala yula aleh kalau kita mau mengkaji ilmu tauhid.
ilmu hukum. Jadi mangan babi hukumnya apa? Hukum apa? Mangan babi hukum apa? Oh, belum bisa dihukum. Sip kan asik ya seperti kayak ngono. Makan babi hukumnya, bu. Untuk ora pinter bang bapak ya pula semangat roti, mangan kucing. Mestinya mangan babi. Artinya cara bahasanya tetep mangan babi kaduwe wong mukmin utawa tetep mambengke Pak tengkoro pada utawa apa pada orang yang beriman itu baru bisa dihukum. Nanti semua hukum seperti itu nek kalau sudah paham hukum ati mau menetapkan panas ke hukumnya apa nek kalau sudah dadi ati karena belum tahu sing panas apa. Tetap panas hukum mati nanti ada. Engkau tetapnya menempat itu hukum akal nanti seperti banyak. Tapi karena kita biasanya berbicara dengan orang itu belum memahami hukum akli dan adi, biasanya kebanyakan oke teman paling banyak orang memahami hukum syar'i, maka dicontohkan biar mudah dengan hukum syar'i. Mangan babi hukumnya apa? Aku tadi dicontohkan sendiri ya nanti. Ora beda ana cara wong guyon kan guyon. Kuwi kan takon karo wong ke masalah fikih. Upamane sampean salat. Salat kan sikile kan madal kan, sikile madal wong isih sujud. Dinalika sujud kan sikile madal. Dadi ana batine jari nanti batine jari nempel pada tanah kuwi ana kucing, ana asu liwat njilati sikile. Kuwi salate batal apa ora kan ngel ya. Wong sing batal kandak najis. Najis monggo Allah sisana. Ora batal ora. Semono deh. Ora usah batal ngarang tok. Wong sujud argumen kono kitab ya kono kitab padha bae ora batal. Kan rame dadine. Ora batal. Pokoke ora batal salate. Asale apa? Dadi ana asu lewat njilati sikile asune dhewe. Lah kan ora urusane karo wong salat. Tapi kadang-kadang kan dikecoh dengan sikile madal napa kan sembrautan pokoke. Berarti orang itu persepsinya sikile artine sikile sing salat. Ana asu lewat njilati sikile. Le iki sapa sikile dhewe. Ya ora batal. Wah, ya ku ya iya. Lah kan mau ora gelem iya. Kita kaya ngono. Lah kan mestine kan ana sing dijilati reti ya. Dadi asu njilati. Njilati apa? Njilati sikile wong salat lagi batu salate batal jadi hukum. Tapi nek sik njilati tok sik bingung ki njilati apa? Sikile sapa kok ya? Nek sikile asune kan harus ngerti mak jilatane apa kan belum bisa dihukumi. Apa salate sah apa batal kan ndak bisa karena belum terjadi, belum tahu siapa sing dijilati. Nah itu hukum itu harus ada dua perkara. Nek sak perkara tok belum jadi hukum. Nanti